Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema Natal mengundang kita datang dengan ketakjuban. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mertua saya tinggal di atas lahan seluas 3 hektar di bagian barat New York. Sebuah sungai mengalir di belakang rumah mereka, menyimpan segala kenangan dari istri saya dan saudara-saudaranya yang bermain di sungai tersebut saat masih kecil. Tawa mereka kini digemakan oleh tawa anak-anak kami. Deretan pepohonan hijau berjejer di sepanjang lahan tersebut yang menggambarkan suasana pasang surutnya kehidupan keluarga. Pada suatu malam di musim dingin, saat saya berjalan melintasi salju yang menumpuk di jalan setapak dan di ranting-ranting pohon, pikiran saya melayang ke suatu visi tentang masa yang akan datang. Saat jutaan kepingan salju dengan ekspresi unik dari kejeniusan Tuhan yang kreatif berjatuhan di sekitar saya sekali lagi dibuat takjub. Kata inspirer dalam bahasa Prancis yang merupakan akar kata dari inspiration dalam bahasa Inggris secara harafiah diterjemahkan sebagai nafas. Dalam jeda di antara nafas kita, sesekali kita dibawa ke tempat inspirasi di mana kita dapat mengamati apa yang sebelumnya tersembunyi bagi kita. Mata kita melihat sekilas pada hal-hal baru yang suatu hari nanti akan terungkap. Seperti yang kita lihat melalui mata anak-anak, inspirasi dan ketakjuban adalah postur asli jiwa manusia seperti yang Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Di dalam ayat yang ke-15. Penyair Dylan Thomas mengatakan seperti ini. Anak-anak yang takjub menyaksikan bintang-bintang atau adalah tujuan dan akhir. Sebagai orang dewasa yang matang dan teratur, kita seringkali mendapati diri kita mengabaikan ketakjuban dalam keseharian dan menyimpannya sebagai respon yang paling tepat untuk hal-hal yang monumental dan megah. Kita mengkotak-kotakkan kehidupan kita sehari-hari dan dengan mudah kehilangan rasa rendah hati yang memungkinkan anak-anak untuk terlibat dengan dunia di sekitar mereka dengan penuh ketakjuban. Jika kita tidak berhati-hati, maka kesombongan, pragmatisme, dan ketergantungan diri kita dapat melucuti esensi yang membuat kita menjadi manusia yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kita menutup mata terhadap keajaiban yang dapat dilihat dengan mudah oleh anak-anak. Kisah inkarnasi Allah mengundang sikap takjub seperti anak-anak. Dalam berbagai praanggapan tentang kelahiran seorang raja, Kristus dilahirkan dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Sama seperti mereka yang menantikan Mesias pada saat itu,
Mata kita yang modern akan mengabaikan Bethlehem dan memilih Yerusalem. Kita akan mengabaikan para gembala di lereng bukit seperti halnya kita mengabaikan para pengemis di jalanan dan lebih memilih untuk mencari kemegahan dari kemuliaan yang diharapkan. Namun, ketika kita akhirnya menyaksikan bayi yang terbaring di palungan, kita menemukan epitome dari ketakjuban. Dengan mengarahkan pandangan kita kembali kepada pribadi yang rendah hati dan menakjubkan, Allah menjumpai umat manusia dengan cara yang paling biasa. Inkarnasi mengingatkan kita bahwa saat kita berhenti sejenak, kemampuan kita untuk berdiri dalam ketakjuban tidak lagi didasarkan pada kehebatan, melainkan dalam kesederhanaan. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi dan memasuki musim terang dan tanaman holi, lonceng-lonceng dan kelahiran Yesus, ada baiknya kita menatap hal-hal yang sederhana untuk berdiri dengan penuh ketakjuban saat salju turun, menikmati rasa kue-kue yang baru selesai dipanggang, tertawa bersama dengan suara anak-anaknya sedang bermain, dan membuka pintu menuju iman seperti anak-anak yang bisa dibuka oleh ketakjuban. Kita tidak hanya akan menemukan Kristus di sana, melainkan kita juga menemukan bahwa Dia mengundang kita berbagi dengan cara Dia memandang dunia yang diciptakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan sebuah momen dalam hidup kita ketika kita mengalami ketakjuban atau kekaguman yang mendalam. Apa yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana pengalaman tersebut memperdalam apresiasi kita terhadap keindahan dan kuasa Allah? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menemukan momen-momen itu dan melihat ketakjuban yang Allah telah buat. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.